Apakah seorang muslim tidak boleh mendengarkan musik? Karena menurut beberapa umat muslim menganggap musik itu haram, baik itu sebagai pemain alat musik maupun yang melantunkan irama yang diiringi alat musik. Bahkan sampai yang mendengarkan pun itu diharamkan. Mari kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu karena ini pembahasannya agak sensitif. Jadi ini hanya opini pribadi dari analisa dan pengetahuan yang saya ketahui. Dan saya tidak mau menyalahkan pendapat-pendapat yang menganggap musik itu haram ataupun halal. Karena ini hanya bagian daripada informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan melalui perspektif lain. Sebelum pembahasan lebih lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengapa ada pemahaman yang mengharamkan musik dan yang menghalalkan musik. Umat muslim sangat berpegang teguh dengan pendapat ulama-ulama terdahulu karena keilmuannya yang sulit untuk dibandingkan dengan orang-orang pada saat ini. Mulai dari kemampuan menghafal dan menganalisa suatu perkara sehingga ulama-ulama terdahulu dapat menyimpulkan suatu hukum dalam Islam melalui referensi yang dipelajari dari Al-Quran dan hadis. Namun demikian, ternyata tidak sedikit ulama-ulama terdahulu yang memiliki perbedaan pendapat, salah satunya hukum musik. Karena ada ulama yang mengatakan haram secara mutlak dan ada yang menghalalkan dengan syarat. Baik, saya akan rincikan menjadi 4 bagian dari pendapat ulama yang mengharamkan musik dan yang tidak mengharamkan musik. Yang pertama, yaitu pendapat ulama yang mengharamkan musik. Beberapa ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa musik adalah haram, berdasarkan hadis-hadis yang mereka anggap jelas dalam larangan tersebut. Seperti hadis dari Abu Malik al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada di antara umatku kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, alat musik disandingkan dengan hal-hal yang diharamkan seperti zina dan khamr, sehingga sebagian ulama menganggap hadis ini menunjukkan bahwa musik haram. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ia sangat keras dalam mengharamkan musik dan alat-alat musik. Menurutnya, musik dapat merusak hati dan menjauhkan seseorang dari Allah. Begitupun Imam Al-Ghazali, meski dianggap sebagai seorang yang agak moderat dalam beberapa hal, ia dalam karya-karyanya menyebutkan bahwa musik dapat membawa manusia pada keburukan, terutama jika dikaitkan dengan maksiat. Lalu ada Ibnu Taimiyah, beliau secara tegas mengharamkan musik. Menurutnya, musik adalah salah satu sarana yang bisa mendorong manusia ke arah perilaku yang tidak baik dan menjauhkan mereka dari zikir kepada Allah. Dan yang kedua, yaitu pendapat ulama yang menghalalkan musik dengan batasan-batasan tertentu, yaitu mereka berpendapat bahwa tidak secara mutlak haram, melainkan tergantung pada konteks dan jenis musiknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, 2 budak perempuan menyanyi dengan alat musik di samping Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar masuk dan dia menegur keduanya. Namun Nabi SAW bersabda, biarkan mereka karena ini hari raya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pada kesempatan tertentu seperti hari raya, musik diizinkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Imam Al-Ghazali, meskipun sering dikutip oleh mereka yang mengharamkan musik, tetapi Imam Al-Ghazali sendiri dalam karyanya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa musik pada dasarnya mubah, namun bisa menjadi haram jika membawa kepada maksiat atau mengalihkan seseorang dari ibadah. Begitupun pendapat Imam Asy-Syafi'i, menurutnya mendengarkan musik tidak masalah selama itu tidak membawa kepada tindakan maksiat atau melalaikan kewajiban agama.
Selain itu, ada juga pendapat Imam Malik yang dikabarkan menolak musik secara umum, tetapi ada juga pandangan bahwa dia tidak mengharamkan seluruh bentuk musik, terutama yang tidak membawa pada perilaku yang tidak baik. Dan yang ketiga, yaitu pendapat para ulama yang menghalalkan musik secara umum. Ada juga ulama yang memperbolehkan musik secara umum dengan syarat bahwa musik tersebut tidak mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Hadis dari Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah mendengarkan dua gadis muda yang menyanyi di rumahnya tanpa melarangnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak secara mutlak melarang musik, terutama yang tidak terkait dengan hal-hal negatif. Menurut Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satupun dalil dari Al-Quran atau hadis yang secara jelas melarang musik. Menurutnya, semua yang Allah tidak haramkan adalah halal. Dan pendapat yang keempat, yaitu pendekatan secara kontemporer. Beberapa ulama modern mengusung pendekatan yang lebih kontekstual dan terbuka terhadap musik dalam kehidupan muslim kontemporer. Pendapat ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Al-Halal wal Al-Haram fil Islam mengatakan bahwa musik dan nyanyian tidak haram secara mutlak. Namun ia juga menekankan bahwa konten musik harus diperhatikan agar tidak membawa kepada perilaku tercela. Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau membolehkan musik yang tidak mengandung unsur yang mengandung maksiat atau keburukan, seperti lirik-lirik yang menjerumuskan pada hawa nafsu atau perilaku negatif. Kesimpulannya adalah, hukum musik dalam Islam memiliki berbagai pandangan haram bagi mereka yang berpegang pada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa musik sejajar dengan zina dan minuman keras, dan halal bagi yang berpendapat bahwa tidak ada dalil yang secara tegas melarang musik, selama musik tersebut tidak mengandung unsur negatif. Pada akhirnya, perbedaan ini merupakan hasil dari variasi dalam penafsiran hadis dan pemahaman konteks sosial di antara para ulama. Lalu, balik lagi, apakah kita termasuk umat muslim yang mengharamkan secara mutlak atau yang memperbolehkan musik dengan batasan-batasan tertentu? Pertanyaannya, bagaimana dengan hadis yang mengatakan musik itu haram, tapi kita menganggap musik itu tidak haram? Dan bagaimana dengan hadis bahwa Rasulullah membiarkan gadis yang sedang bernyanyi dan tidak melarangnya, lalu kita anggap musik itu haram? Bukankah jika haram seharusnya Rasulullah melarang gadis tersebut? Di sini terdapat dua hal yang berlawanan antara haram dan halal yang berkaitan dengan musik. Dan keduanya bersumber dari Rasulullah yang tentu tidak mungkin ada kekhilafan ataupun kesalahan karena beliau maksum, dijaga dari maksiat dan terhindar dari kesalahan. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Kalau Rasulullah pernah mengharamkan musik dan pernah membiarkan orang bernyanyi dengan alat musik, berarti musik itu bisa dikatakan haram dan bisa dikatakan tidak, tergantung konteksnya, baik kondisi maupun situasinya. Kalau kita umpamakan menggunakan alat musik itu seperti menggunakan pisau, maka pisau bisa dikatakan haram dan bisa tidak. Jika pisau kita gunakan untuk membunuh orang tanpa syarat-syarat yang diperbolehkan, tentu pisau bisa dikatakan haram. Tapi kalau digunakan untuk memotong buah-buahan, tentu menggunakan pisau tidak bisa dikatakan haram. Kalau Nabi pernah bilang haram dan pernah memperbolehkan, itu berarti Nabi berada di momen, kondisi, dan situasi serta waktu yang berbeda. Kalau Rasulullah bijak dalam hal ini, harusnya kita pun bijak menyikapi perbedaan ini, bukan malah kita memperdebatkan terus-menerus yang tidak pernah berujung kesepakatan, karena masing-masing saling memiliki argumen yang berlandaskan dari Nabi. Jadi, yang memiliki keyakinan kuat terhadap musik itu haram,
silahkan tetap berpegang teguh terhadap hal itu, namun tidak menyalahkan dan menganggap dosa bagi yang tidak mengharamkan musik. Sebaliknya, yang memiliki keyakinan kuat terhadap musik itu tidak haram, maka jangan menganggap orang-orang yang mengharamkan musik itu berlebihan dalam beragama. Bagaimana? Apakah Anda orang-orang yang mengharamkan musik atau yang memperbolehkan musik? Silakan tulis di kolom komentar alasan dan landasannya. Saya Hari Hermawan, terima kasih. Semoga mendapatkan inspirasi dan pengetahuan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.